Setelah belajar HTML-nya, kita masuk ke bagian tentang CSS. Kita akan berkenalan dengan sintaks CSS. Di bagian sebelumnya kita sudah belajar fundamental dari HTML untuk pemula. Nah, sekarang kita akan mengenal sintaks CSS-nya. Kita tahu kalau HTML itu merupakan bahan dasar atau langkah pertama untuk membuat website. Tapi tidak terlepas hanya itu saja, ketika kita membuat web hanya dengan HTML saja, maka akan terasa hambar dan kaku. Hasilnya seperti ini. Ini adalah halaman HTML kita yang sudah kita buat di video sebelumnya tentang belajar HTML untuk pemula. Nah, di sini tugasnya si CSS untuk bekerja, di mana nanti CSS akan membantu HTML dalam membuat website yang sangat bagus. Jadi mau tidak mau kalian perlu belajar tentang CSS karena HTML dan CSS adalah satu paket yang harus teman-teman pelajari sebelum masuk ke materi berikutnya. Nah, di sini CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet, yaitu bahasa penulisan yang digunakan untuk mengatur tampilan atau desain dari sebuah website, seperti mengatur lebar, tinggi dari sebuah kolom, mengatur jarak, memberikan warna, mengubah jenis tulisannya, membuat efek animasi, dan masih banyak lagi. Pokoknya CSS bisa kita lakukan untuk memperindah tampilannya. Dan itu semua adalah tugas-tugasnya CSS untuk membantu HTML. Makanya di sini CSS selalu dipasangkan dengan HTML supaya HTML dan CSS bisa bekerja sama untuk membangun website yang jauh lebih rapi, terstruktur, dan elegan. Intinya CSS ini adalah kumpulan kode program yang akan mendesain web kamu menjadi sangat cantik. Untuk penerapan atau penggunaan CSS di dalam HTML itu cukup mudah. Biasanya CSS disimpan di dalam dokumen yang formatnya .css. Kalau HTML kan .html, tapi kalau CSS .css. Tentukan namanya, kasih formatnya, di mana nanti dokumen file CSS-nya akan dimasukkan ke dalam HTML. Pokoknya penulisannya seperti ini. Nama CSS-nya adalah style.css, terus kita hubungkan dengan elemen link di dalam HTML. Sintaknya seperti ini. Tentu tidak hanya satu link, teman-teman bisa masukkan beberapa link untuk CSS-nya. Nanti CSS teman-teman akan banyak. Misalnya CSS untuk mengatur lebar, CSS untuk memberikan animasi. Dia punya CSS-nya masing-masing. Misalnya seperti itu. Pokoknya tergantung kebutuhannya lah. Dan tujuan si CSS ini adalah memberikan berbagai style untuk halaman-halaman website yang teman-teman sudah buat. Tentu kalian pun dapat menggunakan cara lain, yaitu dengan cara menuliskan sintaks CSS langsung di dalam HTML-nya. Pakai sintaks element style dan kita tuliskan sintaks HTML-nya. Misalnya body dikasih background. Seperti itu. Malah kita pun bisa langsung hubungkan ke dalam tag HTML-nya secara spesifik. Contohnya seperti ini. Kita buat atribut style, lalu masukkan sintaknya. Color, warnanya orange. Nah, biasanya kalau kita gunakan teknik ini, dia memberikan style untuk elemen itu saja. Jadi itu dia sekilas tentang CSS dan bagaimana cara penulisannya. Untuk video berikutnya, kita langsung praktek bagaimana cara membuat dokumen CSS dan cara menghubungkan ke HTML-nya. Dan sedikit membahas tentang sintaks dari CSS-nya.